Sudah menjadi leader tetapi kerjaannya sama aja kayak tim member. Kenapa bisa gitu ya? Tonton sampai habis supaya kamu makin paham. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sep. Kali ini gue akan membahas sebuah fenomena leadership yang ironis namun banyak terjadi, yaitu seorang leader yang kerjaannya nggak ada bedanya sama anggota tim. Kenapa bisa terjadi ya kayak begitu? Oke, gue akan spill beberapa faktor yang mendasarinya, lalu coba sambil kalian nonton video ini, kalian sambil merenungkan ke diri sendiri, kira-kira faktor mana nih yang paling relate sama kalian, sehingga kalian nanti bisa tahu gimana cara untuk mengupgrade diri supaya menjadi leader yang lebih baik. Oke, faktor pertama adalah mindset kita sebagai leader masih ketinggalan, masih menjadi seorang individual kontributor. Title udah boleh leader, manager, supervisor, tapi mindsetnya masih sebagai individual kontributor. Contohnya adalah ketika kita sedang banyak pekerjaan, lalu anggota tim kita ternyata tidak bisa menyelesaikannya sesuai dengan deadline, ya, maka kita kalau masih punya mindset individual kontributor, otomatis kita yang akan mengerjakan pekerjaan itu, bukannya membiarkan tim kita untuk menyelesaikannya. Nah, biasanya hal ini didasari karena kita udah kebiasaan, ya, kebiasaan untuk ya udah gue yang ngerjain. Mungkin ada yang berkata begini, tapi Kak, itu kan bukannya berarti itu contoh leader yang baik ya, karena dia membantu timnya untuk mengerjakan pekerjaannya. Tunggu. Tidak semua situasi harus direspon dengan cara tersebut. Oke, kadang-kadang ada situasi sebagai leader kita harus membiarkan tim kita untuk tidak berhasil, tanda kutip, menyelesaikan pekerjaannya, supaya anggota tim kita itu belajar dan tahu, oh ternyata kalau saya cara bekerja seperti ini, saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan tepat waktu. Nah, tapi kalau kita terus-terusan ya nge-backup kerjaan anggota tim kita, lama-lama anggota tim kita satu akan keenakan, yang kedua jadinya dia tidak akan belajar dari kesalahannya. Oke, dia tidak akan belajar untuk cari tahu gimana caranya supaya saya bisa mengejar atau memenuhi deadline tersebut. Nah, disclaimer ya, hati-hati, tapi ini pun juga harus kita lihat situasinya. Kalau misalkan pekerjaan anggota tim kita ini sebetulnya kalau dia tidak menyelesaikan sesuai deadline, itu tidak terlalu beresiko untuk perusahaan, maka ya nggak apa-apa juga kalau kita biarkan tanda kutip mereka gagal, supaya mereka belajar. Tetapi kalau ternyata kerjaan tim kita ini sangat beresiko terhadap perusahaan, kalau dia tidak berhasil menyelesaikannya, otomatis ya kita harus backup, kita harus ngebantuin juga. Oke? Intinya adalah sebagai leader kita harus pandai-pandai melihat di situasi seperti apa yang kita harus membackup ya anggota tim kita, dan di situasi yang seperti apa yang kita perlu melepaskan dan membiarkan tim kita untuk gagal atau belum berhasil demi keberhasilan mereka, bukan untuk menjatuhkan mereka. Poin kedua yang menyebabkan kita sebagai leader tapi masih ngerjain pekerjaan seperti layaknya tim member adalah karena kita tidak mengajarkan atau mendevelop tim member kita. Logika sederhananya adalah kalau ada pekerjaan yang tim member kita nggak bisa, terus kita yang membackup, kita yang mengerjakan, bukan yang mengajarkan, maka hal ini akan terus berulang menjadi sebuah cycle yang tiada henti. Ujung-ujungnya malah kita yang stres sebagai leader. Aduh nih tim gue kok nggak bisa sih, ginian aja gue lagi yang harus ngerjain. Ya padahal kitanya sebagai leader yang nggak menyempatkan waktu untuk mengajarkan mereka. Ya, setiap kali mereka nggak bisa, kita panik atau kita malah tadi mentalnya masih jadi individual kontributor, terusnya kita yang mengerjakan. Nah, kesimpulannya adalah teman-teman kalau mau betul-betul menjadi leader dan mengerjakan tugas-tugas leader, maka kita harus menyempatkan waktu untuk mengembangkan tim member kita sehingga kita bisa bagi-bagi kerjaan nih sama tim member kita. Faktor ketiga yaitu karena adanya trust issue.
Bisa jadi. Sebetulnya anggota tim kita itu sudah punya keahlian yang cukup untuk melakukan sebuah pekerjaan. Tapi karena kitanya punya trust issue, kita yang nggak bisa percaya sama tim kita, ya. Dan biasanya ini juga didasari karena kita pengennya perfect dan kita merasa bahwa yang bisa mengerjakan secara baik ini hanya saya, tim saya nggak bisa. Pokoknya kita mandangnya tim kita nggak bisa terus gitu ya. Nah itulah trust issue gitu ya. Padahal sebetulnya kalau dilepas itu dia udah bisa ngelakuin. Nah hal inilah yang membuat kita title-nya team leader tetapi kerjaannya masih team member ya. Nah makanya teman-teman kita harus cek ke diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau mendelegasikan pekerjaan kepada anggota tim kita, itu apakah betul karena tim kita belum mampu atau kitanya aja yang belum percaya sama tim kita? Ya, nah oleh karena itu cara untuk menghadapinya adalah ya kita harus berani kasih ke tim kita. Lalu kalau mereka ternyata hasilnya tidak sesuai harapan, mindsetnya adalah bukan begini. Tuh kan bener lu nggak bisa, tahu gitu gue nggak percaya sama lu deh. Bukan gitu mindsetnya, tetapi mindsetnya adalah oh lu belum bisa. Di bagian mana yang lu harus belajar lagi. Nah dengan kalau kita bisa beresin 3 hal ini aja ya, saya percaya teman-teman akan lebih bisa menjalankan fungsi leadership ya dan bukan hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan tim member. Saya ulang sebagai summary. Yang pertama adalah 1, jangan sampai mindset kita masih menjadi mindset individual contributor atau mindset member. Di mana kalau ada kerjaan yang nggak beres, kita yang sendiri harus ngeberesin. Yang kedua adalah kita harus meluangkan waktu untuk mengajarkan, mendevelop tim kita agar mereka bisa mempunyai skills yang cukup dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Yang ketiga, kita harus cek sama diri kita punya trust issue nggak nih sama tim member kita. Oke, kita harus belajar untuk mempercayai tim member kita dan lagi-lagi punya mindset bahwa kalaupun mereka tidak sesuai ekspektasi, kita tugasnya adalah mendevelop mereka agar kedepannya mereka bisa bekerja dengan lebih baik. Oke, dari antara 3 faktor ini, kira-kira faktor mana nih yang paling bisa relate sama kamu? Coba tulisin di komen. Atau kalau menurut kalian ada lagi nih Kak Sam, beberapa faktor lain yang bisa bikin kita jadi gagal move on ya. Jadinya kita hanya ngerjain kerjaan-kerjaan tim member bukan sebagai leader. Boleh tulis juga di komen. Dan jangan lupa subscribe channel Tanya Kak Sam supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten berkualitas tentang human resource, leadership, dan juga growth mindset. Nyalain notifikasinya dan sampai jumpa.